Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada minggu ini kita bisa belajar walaupun dalam keadaan daring dan dalam menggunakan video YouTube. Insya Allah nanti suatu saat kita bisa bertemu bersilaturahim untuk belajar BTG, baca tulis dan Al-Quran. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada hari ini kita akan belajar makhrajul huruf, karena yang pertama, sebelum kita nanti membaca Al-Quran, belajar hukum Al-Quran, kita harus belajar makhrajul huruf atau tempat keluarnya huruf di mulut kita. Karena huruf-huruf Al-Quran, jika salah makhrajul hurufnya, maka bisa merubah makna. Makanya makhrajul huruf adalah dasar agar bisa membaca Al-Quran dengan baik. Untuk minggu ini kita akan belajar mengenal huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf hijaiyah baris pertama. Kalau yang sering ngaji juz amma, baris pertama adalah huruf alif sampai dengan za. Dalam Al-Quran, konsonan vokal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fathah, atau bisa kita bunyikan a, dan kasroh bisa kita bunyikan i, serta domah bisa kita bunyikan u. Dalam konsonan fathah, kasroh dengan domah, maka posisi mulut menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terbuka, a, sehingga ketika mengucapkan huruf-huruf yang berfathah, maka mulutnya harus terbuka, a. Yang kedua adalah kasroh. Setiap huruf yang berkasroh, maka mulutnya harus sedikit senyum, i. Dan kalau hurufnya berdomah, maka mulutnya harus sedikit monyong, u. A, i, u. Terbuka, senyum, monyong. Terbuka, senyum, monyong. Ini adalah huruf alif. Sekali lagi, alif, bukan alif, karena di bahasa Arab tidak ada P, adanya F. Fa, 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 fi, alif, alif. Huruf alif posisinya berdiri. Ingat, a ketika dia dipatah mulut kita terbuka, a ketika dikasroh, i, dan ketika didomah, u. A, i, u. Terbuka, senyum, monyong. Sehingga gerak wajah ini akan sering bergerak jika sering membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sehingga orang-orang penghafal Quran wajahnya awet muda. Yang kedua, huruf ba. Huruf ba, maka pertemuan antara dua bibir, ba, bi, bu. Ba, bi, bu, abe. Ba, bi, bu, abe. Mulutnya antara bibir atas dengan bibir bawah harus ketemu, ba, bi, bu. Selanjutnya adalah huruf ta. Ta, titu. Ta, titu. Ta terbagi 2. Yang pertama adalah ta tanis, seperti ini.
seperti perahu berpenumpang dua, namanya tanis, harus berangin. Tatitu tutantanita ta ta ta. Tabbat yada ta ta tabbat yada abi lahabin watam tatitu. Berikutnya adalah huruf ta. Tatitu. Posisi huruf, lidah kita harus berada nempel sedikit ke langit-langit atas dan dikeluarkan angin sedikit. Nanti akan berbeda dengan huruf yang bunyinya hampir sama. Gitu. Untuk huruf fa, lidahnya dinaikkan sedikit lalu dikasih angin. Itu tekanan anginnya jangan terlalu banyak. Itu susan sasa basa. Huruf berikutnya adalah huruf ja, atau dulu kita mengenalnya jim. Ja adalah huruf yang murni ja, tidak menggunakan angin, tidak menggunakan azab. Ja, bukan za, bukan za, tapi ja. Ja murni. Jajiju, baja, baji, baju, tidak berangin. Baza, salah, itu miliknya za nanti. Baza juga salah, nanti itu miliknya za. Tapi jim dipatah menjadi ja. Kalau di kasroh, ji di domah ju. Jim dan ba merupakan salah satu huruf qalqalah, sehingga kalau dimatikan harus memantul. Manhaja aba, jadi ja, ji, ju. Huruf berikutnya adalah huruf ha. Ha kecil. Ha kecil ini tidak boleh diucapkan dengan nada marah, karena nada marah nanti ada di ha besar. He, hi, hu. Kalau ini haknya hak kecil, posisinya berada di dalam dada. Ha, he, he, ah, ha, he, he, ah, ha, ah. Sehingga keluarnya ada di rongga-rongga mulut, ditahan di dalam dada. Ha, he, he, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus mendesak tipis. Rahman Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Him. Anginnya tipis. Berikutnya adalah huruf kha. Huruf kha mirip hurufnya dengan huruf jim dan ha, tapi pengucapannya berekho di tenggorokan. Nah, di jakun. Ketika dipatah kha, ketika dikasroh khi, ketika di dhamma khu. Ekho, kha khi khu, akhi, aku. Nggak boleh dibilang aho ahi, nggak boleh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nggak boleh tidak berekho, harus berekho. Kha. Berikutnya adalah huruf dal atau huruf da ketika dipatah, di ketika dikasroh, dan du ketika didoma. Sama ini juga ada nanti huruf yang mirip, yaitu huruf dal. Tapi untuk dal adalah d murni. Ketika dipatah a jadi da, dikasroh di, dan didoma du. Da di du. Karena huruf qalqalah, maka ketika dimatikan harus menjadi qalqalah, memantul. Ada, da di du, ada, da di
du. Berikutnya adalah huruf zalidu. Lidah harus menempel di ujung gigi atas. Zalidu, zudan, zali, alladzi, bukan allazi, tapi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi. Nah, ini adalah huruf za. Ingat, posisinya harus ujung lidah berada di ujung gigi atas. Zalidu. Berbeda dengan dal, dadidu, da. Lidah menempel di langit-langit mulut dibanting ke bawah. Dadidu, ada. Kalau ini zalidu, ladi. Lalu berikutnya adalah huruf ro. Bukan ro, tapi ro. Karena ro ini memiliki hukum tafhim. Jika dipatah, mulutnya digetarkan. Ri bergetar. Ri. Kalau suaranya muter dalam mulut. Kalau ro dan ru itu tafhim, maka tebal. Ro. Kalau ri di kasroh, maka tarkik, tipis. Ri. Arro. Getarannya hilang karena tafhim, tapi ditebalkan. Arro. Berbeda dengan kalau di kasroh. Ri. Sudurin rinnas, gitu ya. Ini untuk huruf ro. Riru. Huruf berikutnya adalah huruf za. Zazizu. Z murni. Ketika dipatah za, di kasroh zi, dan di doma zu. Zazizu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Za. Dipatah menjadi za. Berazet. Za. Berangin dikit. Zazizu. Kalau ini zalidu, ini jajiju. Zalidu, zazizu. Jajiju, zalidu, zazizu. Harus dibedakan antara jajiju, zalidu, berbeda dengan zazizu. Kita ulangi dari atas. Yang pertama alif, a, i, u, a. Ketika bertemu dengan huruf nun mati menjadi an. Siratal ladzina anta. Karena alif nanti ketika dimatikan, ketika dipatah, di kasroh akan sedikit mirip dengan huruf ain. Makanya huruf alif harus terbuka. A, i, u, an. Huruf ba, bi, bu. Ingat, bibirnya harus bertemu. Ba, bi, bu, ab. Ba, bi, bu, ab. Huruf berikutnya adalah huruf ta. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, at. Ta, ti, tu, taat. Karena huruf ta tanis. Berbeda dengan huruf tak marbutoh. Nah, bulat di titik 2. Kalau tak marbutoh maka tidak berangin. Ta, ti, tu. Nah, tapi kalau tak tanis maka berangin sedikit. Ta, ti, tu. Ketika dimatikan at. Ketika dimatikan jadi ha. Gitu. Berikutnya ada huruf ta. Sasisu. Ingat, lidahnya berada di atas dari langit-langit mulut.
lalu dikasih angin, tekanannya sedikit. Thalithu. Berikutnya ada huruf jim, j asli, ja, ji, ju. Berikutnya ada huruf h. Ingat, ini adalah h. Dulu kita di kampung mengenalnya he. Ha, he, he, ha, he, he, rahman, rahim, bahim, parham, ha, ha. Udaranya ditekan dari dada ke atas. Berikutnya adalah huruf kho. Ingat, kho harus berekho di tenggorokan. Khakhihu, khakhihu, bah, bah gitu. Khalaqo, khalaqo. Berikutnya adalah huruf dal. D asli, murni, dadidu. Karena qalqalah ketika dimatikan memantul. Ada qul huwallahu ahad, ahad. Allahu samad, samad. Huruf dha itu. Ingat, lidah berada di ujung gigi atas. Dhabidu, dha, alladhi, dha. Berikutnya adalah huruf ro. Ingat, ro mempunyai dua hukum, tafhim dan tarkik. Ketika dipatah, ketika didomah menjadi tafhim. Getarannya hilang. Tapi kalau dia di kasroh maka menjadi tarkik, tipis, ri, makanya senyum, ri, gigi atas dengan gigi bawah sedikit menempel, ri. Berikutnya adalah huruf za. Ingat, za adalah z murni, sehingga kalau dipatah dia berzet, zat, zet, zazizu, za, zuzil, zaza, zizi, zuzu gitu. Ini adalah huruf-huruf di baris pertama, huruf hijaiyah. Insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar huruf baris kedua dari mulai ta sampai dengan huruf fa. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.